Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putih Hairani. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar dari supervisi pendidikan. Pertama, apa itu supervisi? Supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super dan vision. Super berarti segala sesuatu yang nilainya lebih atau melebihi dari orang lain. Sedangkan vision artinya suatu pandangan ke depan, maksudnya saat orang lain belum memikirkan suatu hal, kita telah memikirkan hal baik untuk kedepannya. Berarti kita selangkah lebih maju daripada orang lain. Selanjutnya, siapa itu supervisi? Jadi, orang yang melaksanakan atau melakukan supervisi atau melaksanakan kegiatan supervisi ini disebut dengan supervisor. Sedangkan supervisi itu merupakan kegiatannya. Supervisor adalah orang yang melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya, supervisi pendidikan ini berkategori ilmiah karena paling tidak memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama sistematik, objektif, dan alat yang digunakan. Jadi secara garis besar atau dapat disimpulkan bahwa supervisi adalah suatu proses usaha yang bertujuan untuk menstimulasi, melakukan koordinasi, dan melaksanakan pembimbingan secara kontinu atau terus-menerus terhadap pertumbuhan para guru-guru di sekolah. Untuk tujuannya yaitu tujuan utama dari supervisi pendidikan ini adalah untuk membina dan membantu guru untuk mendidik atau melaksanakan tugas-tugas mereka. Dan tujuan umumnya yaitu memberikan layanan atau pelayanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas, dan kemampuan mengajar guru di kelas, dan fokus utamanya memang pada guru dalam proses pembelajaran di sekolah ini. Selanjutnya, salah satu yang menjadi sasaran menurut beberapa para ahli terkait bidang supervisi pendidikan ini. Yang pertama yaitu mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua yaitu mencoba meningkatkan berbagai macam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengembangkan seluruh staf yang ada di sekolah seperti guru dan yang lainnya. Selanjutnya masuk kepada prinsip dalam supervisi pendidikan. Menurut pendapat dari beberapa para ahli, ada 4 prinsip utama dari supervisi pendidikan ini. Yang pertama yaitu scientific atau prinsip ilmiah, yang artinya sangat realistik berdasarkan data-data sebenarnya, berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua yaitu prinsip demokratif, bahwa kegiatan supervisi dilakukan pada semua orang yang bersifatnya sama. Karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan serupa. Oleh karena itu, prinsip demokratif ini sangatlah terbuka karena semua orang tahu terlebih dahulu. Dan yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Dalam prinsip ini, kerjasama semua yang terlibat, baik itu supervisor, guru, termasuk sekolah, bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Untuk konstruktif ini artinya membangun, dan kreatif ini berarti meng-create segala sesuatu agar lebih baik untuk kedepannya. Jadi itu merupakan 4 prinsip utama dari supervisi pendidikan. Bukan hanya itu, tentu ada prinsip-prinsip lainnya seperti prinsip yang positif, prinsip progresif, prinsip inovatif, prinsip aman, prinsip reflektif, dan ada juga tentunya prinsip negatif. Dan ini perlu dihindari untuk kita. Dan yang cukup populer prinsip menurut Sutopo, ada prinsip original,
ada prinsip organisasional, ada prinsip perbaikan, prinsip komunikatif, prinsip objektif, dan prinsip kontinuitas. Selanjutnya, apa itu fungsi dari supervisi pendidikan? Di sini kita ambil dari menurut Babon tahun 1961 dan dijabarkan oleh Surigen dalam buku Supervision on Instruction. Ada 8 fungsi dari supervisi pendidikan ini. Yang pertama yaitu mengkoordinasi semua usaha sekolah, dan kedua melengkapi kepemimpinan sekolah, mencoba memperluas berbagai pengalaman yang ada dimiliki oleh guru-guru di sekolah, keempat menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah, selanjutnya memberikan berbagai fasilitas termaksud penilaian yang terus-menerus dilakukan dalam proses kegiatan supervisi ini, dan menganalisis situasi belajar mengajar yang terjadi di sekolah, lalu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf yang ada di sekolah, dan yang terakhir memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Itulah 8 fungsi dari supervisi menurut Babon. Dan selanjutnya, apa saja yang termaksud dari peranan supervisi pendidikan, atau apa saja peranan dari supervisi pendidikan ini? Seorang supervisi dapat berperan sebagai koordinator, pemimpin kelompok, evaluator, dan konsultan. Jadi ada 4 peranan dari supervisi pendidikan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu objek atau sasaran dari supervisi pendidikan. Menurut Olivia, ada 3 domain, yaitu yang pertama memperbaiki proses pelajaran, yang kedua pengembangan kurikulum, dan yang ketiga pengembangan staf khususnya guru. Dan bukan hanya itu aja, sasaran supervisi menurut pendapat para ahli lain juga banyak. Jadi saya akan menyebutkan 4 sasaran atau objek secara umum, yaitu yang pertama untuk pembinaan kurikulum, yang kedua perbaikan proses pembelajaran, yang ketiga pengembangan staf, dan yang keempat yang berbeda dengan Olivia tadi yaitu pemeliharaan dan perawatan moral serta semangat kerja para guru. Jadi itulah materi dari konsep dasar supervisi pendidikan. Ada pengertian, tujuan, prinsip, peran, serta objek atau sasaran dari supervisi pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.